pertama Cina mengajak kepada segenap jemaah salat Idul Adha. Pertama, mari kita bersama-sama meningkatkan takwa kita dan ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak aktivitas yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Dengan cara aktivitas keseharian kita berhati-hati melaksanakan taat ibadah kepada Allah, khudu dan hudu di dalam melakukan ibadah kepada Allah, satu paket dengan menjauhi semua selarang selain Allah. Insya Allah fatakuna tergolong orang-orang setakwa dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu semua aktivitas kita bernilai ibadah. Melakukan ibadah segenap perintah Allah kita maksimal melakukan, serta selarang kita jauhi. Kalau itu aktivitas harian kita yang naskan Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina 'inda rabbihim jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang yang senang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ngejauhi dari selarang sama Allah Subhanahu wa taala, inda rabbihim jannatun na'im. Mumpuni dengan Allah Subhanahu wa taala orang yang itu disediakan surga jannatun na'im. Kalau kau ingin ma'azul muslimin rahimahullah, jannatun na'im itu satu tingkat di bawahnya jannatul firdaus yang dihuni oleh para nabi dan para rasul. Di sebelahnya adalah tempat jannatul na'im, digunakan, diperuntukkan orang-orang setakwa dari Allah Subhanahu wa taala, bersebelahan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'azul muslimin rahimahullah. Saya nomor 2, sesungguhnya Idul Adha secara harfiah di dalam kitab Fathul Wahhab, fuqaha mengatakan ma yadbahu minan na'ami taqarruban ila Allah ta'ala min yawmi hadha an-nahr ila akhir ayam at-tashrik. Saya kocak Idul Adha kita jento dalam kitab Fathul Wahhab keterangan nyembeli kurban baik sapi, kambing atau unta mulai hari ini, yaumun nahar, hari ini tanggal 10 ila akhir ayam tasyrik, sampai akhir dina tasyrik, maknanya tanggal 13 bulan Dzulhijjah, insyaallah tanggal 13 kali itu jatuh pada yaumul ahad. Jadi makin selesai salat Idul Adha langsung bisa menyembelih kurban, besok juga bisa, lusa bisa, sampai akhir dina tasyrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khutbah singkat ini ada 3 aspek yang bisa kita pelajari di dalam sejarah peradaban umat Islam, tercatat dalam tinta emas perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, 3 hal kadinto yang perlu kita teladani sebagai orang sepuh. Kaulah sengaja saja sebagai orang sepuh tidak selalu semena-mena terhadap orang-orang yang di bawahnya. Bapak tidak semudah, tidak seenaknya berbicara kepada orang, atau atasannya tidak seenaknya, tetapi melalui sopan santun yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada sang putra tercinta. Dan ini perlu diambil pelajaran oleh kita semua. Kalaupun sudah jelas-jelas Nabi Ismail diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam masih minta pendapat kepada kaum muda. Orang sepuh kinyumun pendapat dan putranya. Kaulah sengaja saja tidak semena-mena pendapat sendiri. Barangkali ada pendapat dari putra-putri kita, dari orang-orang yang kita pimpin. Kalau pejabat mungkin di bawahnya memiliki pendapat yang semerkanya. Nabi Ibrahim sungguhnya sudah jelas diperintah oleh Allah untuk menyembelih, tetapi Nabi Ibrahim masih minta pendapat kepada sang putranya. Ini arafil manam, ini adbahu kafandur mada tara. Sesungguhnya sengkok Ismail dalam mimpi sengkok perintah sama Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kamu. Fandur mada tara. Lalu bagaimana pendapat engkau wahai anakku tercinta? Ma'asyiral muslimin rahimahullah, dambakan putra yang sedang disayangi, didambakan kehadirannya,
dengan usia yang masih belia, Allah menguji kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra sang cinta. Tadi apa kata Nabi Ismail alaihissalam dalam Al-Quran? Qala ya abadi if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai abahku, kalau itu betul-betul perintah dari sang Allah Subhanahu wa taala, silahkan laksanakan. Biarkan leher terputus dengan badan. Kalau itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, silahkan wahai abahku. Insyaallah saya termasuk golongan orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bisa kita belajar. Hidup ini bukan untuk kesenangan, tapi pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya harta, nyawa, leher terputus sekalipun, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail memberikan pelajaran kepada kita, laksanakan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makna yang pertama, aspek yang perlu kita pelajari, orang sepuh tidak semena-mena terhadap putra-putrinya, pemimpin tidak semena-mena terhadap orang yang memimpinnya. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, setiap calon pemimpin pasti diuji oleh Allah Subhanahu. Dalam sejarah peradaban Islam, Nabi Ismail memang diperuntukkan untuk memimpin, dipersiapkan untuk memimpin, melanjutkan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji berat, bukan hanya sakit, tapi yang diuji adalah leher terputus sekali. Setiap pemimpin yang akan mau menampakkan keberhasilan ke depan, kita sadari bahwa semua itu ada pasti diuji pada Allah Subhanahu. Diuji kecermatannya, diuji keikhlasannya. Apakah kehidupan di dunia ini adalah bentuk semata-mata kesenangan? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ismail yang masih muda. Apa hanya semena-mena untuk kesenangan di dunia? Cermat, ikhlas, komitmen terhadap agama. Usia muda itu sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendapat pelajaran bahwa semua yang kita hadapi ada ujian dari beberapa tingkatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Dan ini perlu kita sadar. Sungguhnya kehidupan di dunia ini adalah la'ib, diibaratkan bermain aja ke dunia ini. Wa lahu dan sedabur. Kita hanya mampir di dunia ini sebentar, tetapi perjalanan panjang. Selama-lamanya kehidupan kita ada di alam akhir. Di alam kubur itu bukan alam akhir, itu alam barzakh namanya. Barzakhun itu pembatas, pembeda antara alam kubur dengan alam dunia. Marajal makhrayn yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal makhrayn yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Masuk muslimin rahimahullah. Kalimat barzakh itu pembatas. Orang yang ada dalam kuburan itu mengetahui terhadap tindak tanduk pekerjaan putra-putrinya. Sementara kita yang hidup dengan kemampuan, keterbatasan, banyak dosa, kita tidak mengetahui di alam kubur. Itu namanya pembatas, bukan alam akhirat. Masih di dalam kuburan. Alam barzakh namanya. Orang tua kita hari ini itu datang soon-soon, mungkin hanya jekar kain sempurna, mungkin hanya 1 tahun 2 kali. Kalau baca doa tiap waktu itu 5 kali, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu masih kurang maksimal. Lalu ada kebiasaan di antara kita jekar kain sempurna setahun hanya 2 kali. Gimana hubungan dengan orang tua kita? Kita berada ini karena orang tua. Kita perbanyak doa di hari ini. Doakan orang tua kita. Hari ini adalah hari mustajab. Doakan orang tua bahwa kita suatu saat akan ada di dalam kubur. Nunggu waktu kita 100% ada di dalam kubur. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya hidup di dunia ini hanyalah bermain dan sedang. Sebentar kita bermain ke dunia ini, selanjutnya kita hidup selama-lamanya.
Kalau mungkin hidup di dunia itu baik, ceritanya orang itu baik. Tapi sepanjang hidupnya ceritanya tidak baik, tinggal ceritanya itu orang itu tidak baik. Syu'an Khalid ceritanya baik. Sepanjang sejarah umat kirim pada Harun namanya. Kehidupan singkat. Hadirin masuk muslimin rahimahullah. Yang ketiga, setiap manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Calon pejabat, calon pemimpin pasti diuji. Ini yang benar bagi kita. Setiap manusia pasti diuji dengan kekayaannya, diuji dengan jabatannya. Yang miskin juga diuji dengan kemiskinannya. Yang punya bakat dan jabatan mungkin aja berbatang, diuji lolos senang jadi pejabat. Lebih memilih harta, jadi hidupnya itu adalah singkat di dunia ini. Kalah dengan rayuan harta. Kadang-kadang harta itu orang laki-laki kalah dengan istrinya, sehingga melaksanakan bagaimana cara mengambil uang yang banyak, tetapi itu melanggar agama dan norma-norma yang diatur dalam kesatuan Republik Indonesia. Bahayanya hidupnya di dunia. Di dunia sudah sengsara karena dia terlalu senang terhadap dunia. Yang kaya juga diuji. Awalnya belum kaya, aktif sholat berjamaah di masjid ini, sibuk dengan nyuci mobil, sudah tertinggal sholat jamaahnya murid. Sibuk dengan tokonya, awalnya senang sholat berjamaah, dia tinggalkan karena diuji dengan kekayaannya. Dulu masih belum kaya, dia aktif beribadah. Kadang-kadang yang miskin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikira orang kaya saja yang diuji. Orang miskin diuji oleh Allah. Apakah dengan kemiskinannya juga justru jauh dengan Allah, atau justru paham dan sadar bahwa hidup di dunia ini sebentar? Kalaupun kami hidup sederhana, hidup pas-pasan, tukang beca, kuli bangunan, tapi mau berangkat tidak ketinggalan sarungnya, baju yang suci, kopiahnya yang suci, komitmen keagamaannya. Kalaupun hidup sederhana, tapi ibadah dia tidak, orang itu tidak meninggalkan. Orang ini yang termasuk orang bahagia. Kalaupun keadaannya di dunia dia tidak begitu bahagia, tetapi komitmen keagamaan yang hebat, itu termasuk golongan orang-orang yang hebat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oh, ini anjuran selalu saja. Jadi Imam Ghazali dalam kitabnya, manusia itu dibagi 4 golongan. Singkat artinya, golongan pertama sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Oh, dengan tas dunia bahagia, finansial berkecukupan, ekonomi sejahtera, putra bagus kapi. Tetapi orang ini dengan banyak obat justru senang ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ini disebut bagi Imam Ghazali sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bunga pancaran atas dunia, pancaran akhirat. Baru kelompok nomor 2, syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Oh, di enam dunia tidak begitu bahagia, miskin, dengar makin nyari makin leku, untuk dengar nyari laku, pas-pasan kehidupannya. Tetapi kalau urusan ibadah di rumah, itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali, sa'iyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Tidak begitu beruntung di dunia, tetapi di akhirat orang itu betul-betul bencana karena lolos dari ujian kemiskinannya. Saya bertolak dari Imam Ghazali, sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Naudzubillah summa naudzubillah. Hidupnya bahagia di dunia, uangnya banyak, finansial berkecukupan, fasilitas luar biasa, tetapi enggan melakukan ibadah, tidak berkorban untuk kepentingan agama, tidak berkorban untuk orang fakir miskin, orang-orang yang butuh bantuan kita. Dia ibadah pun ibadah salat dia lalai,
Apa kata Imam Ghazali? Orang itu syaqiyun fil akhirah, celaka orang yang di akhirat. Nauzubillah semua. Yang terakhir kata Imam Ghazali, kelompok nomor 4 manusia ini syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Kenapa? Sudah miskin di dunia, kere hidupnya, tapi justru enggan tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya di dunia sudah miskin, di akhirat tidak ada harapan. Alhamdulillah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama, orang sebahagia atas dunia, di bahagia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih والشكر له على التوفيق والامتنان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صادق الخبر وعلى آله وصحبه أولي الفضل والأفخر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم سهل أمورنا في التعلم والتربية والتعليم والتقوى يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين وعلى طاعتك وشكرك عنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جميعا توفنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadli yutikum waladzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La